Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita masih berada di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang terus berjalan tanpa henti, waktu menjadi sesuatu yang sering terasa panjang, namun pada akhirnya selalu terasa singkat. Pagi berganti siang, siang berganti malam, hari demi hari berlalu tanpa terasa, hingga usia perlahan semakin berkurang. Dalam setiap detik yang berlalu, terdapat kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Dalam setiap fase kehidupan, terdapat amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah sebuah nasihat agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat penting untuk direnungkan, yaitu perintah untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nasihat ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan peringatan yang penuh makna tentang bagaimana seharusnya kehidupan dijalani. 5 perkara yang dimaksud adalah masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datang sakit, waktu kaya sebelum datang miskin, waktu luang sebelum datang kesibukan, dan kehidupan sebelum datang kematian. Setiap bagian dari nasihat ini menggambarkan betapa berharganya waktu dan betapa sering manusia lalai dalam memanfaatkannya. Masa muda adalah fase yang penuh dengan kekuatan, semangat, dan peluang. Pada masa ini, tubuh masih kuat, pikiran masih tajam, dan kesempatan terbuka begitu luas. Namun, seringkali masa muda justru dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mendekat kepada Allah, untuk menuntut ilmu, dan untuk memperbaiki diri, justru terbuang dalam kesibukan yang tidak bernilai. Banyak yang menyadari pentingnya masa muda justru setelah masa tersebut berlalu. Ketika tubuh mulai melemah, ketika tenaga tidak lagi seperti dahulu, muncul penyesalan atas waktu yang telah terbuang. Padahal dalam masa muda, setiap amal yang dilakukan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini menunjukkan betapa mulianya masa muda jika digunakan untuk kebaikan. Setelah masa muda, datang masa tua yang tidak dapat dihindari. Rambut mulai memutih, tubuh mulai lemah, dan aktivitas menjadi terbatas. Pada fase ini, kesempatan untuk beramal tidak lagi seluas sebelumnya. Oleh karena itu, masa muda harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum datang masa tua yang membatasi segala kemampuan. Selain masa muda, kesehatan juga merupakan nikmat yang sering terlupakan. Tubuh yang sehat memungkinkan untuk beribadah dengan mudah, untuk bekerja dengan maksimal, dan untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Namun seringkali kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sehingga tidak dijaga dengan baik. Ketika sakit datang barulah terasa betapa berharganya kesehatan. Aktivitas yang sebelumnya mudah dilakukan menjadi sulit, ibadah yang sebelumnya ringan menjadi berat, dan kehidupan terasa lebih terbatas. Dalam kondisi seperti ini,
muncul keinginan untuk kembali ke masa sehat, untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Namun waktu tidak dapat diputar kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa terdapat dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kedua nikmat ini sering dianggap sepele, padahal memiliki nilai yang sangat besar. Kesehatan harus dimanfaatkan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum datang sakit yang menghalangi. Selain kesehatan, harta juga menjadi bagian dari 5 perkara yang harus dimanfaatkan. Kekayaan bukan hanya tentang jumlah yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana harta tersebut digunakan. Harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir, sementara harta yang digunakan untuk keburukan akan menjadi beban di akhirat. Banyak yang merasa bahwa kesempatan untuk bersedekah atau berbuat kebaikan masih panjang, sehingga menunda hingga waktu yang tidak pasti. Padahal kemiskinan bisa datang kapan saja, mengubah keadaan dalam sekejap. Oleh karena itu, waktu memiliki harta harus dimanfaatkan untuk berbagi, untuk membantu sesama, dan untuk menanam amal yang akan dipanen di akhirat. Waktu luang juga merupakan nikmat yang sangat berharga. Dalam kesibukan dunia, sering muncul keinginan untuk memiliki waktu luang. Namun ketika waktu luang tersedia, seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Waktu luang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, sehingga berlalu tanpa meninggalkan kebaikan. Padahal waktu luang adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, dan untuk melakukan berbagai amal kebaikan lainnya. Setiap detik yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi investasi yang sangat berharga di akhirat. Ketika kesibukan datang, waktu luang menjadi sangat sulit didapatkan. Aktivitas yang padat membuat kesempatan untuk beribadah menjadi terbatas. Oleh karena itu, waktu luang harus dimanfaatkan sebelum datang kesibukan yang menyita perhatian. Dan yang terakhir, kehidupan sebelum datang kematian. Ini adalah pengingat yang paling dalam dan paling menyentuh. Kematian adalah sesuatu yang pasti, namun waktu kedatangannya tidak diketahui. Setiap manusia akan mengalaminya tanpa terkecuali. Tidak ada yang dapat menghindar, tidak ada yang dapat menunda. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Apa yang dilakukan selama hidup akan menentukan keadaan setelah kematian. Banyak yang hidup seolah-olah kematian masih sangat jauh, sehingga menunda untuk bertaubat, menunda untuk berbuat baik, dan menunda untuk mendekat kepada Allah. Padahal kematian bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan. Ketika kematian datang, semua kesempatan akan berakhir. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi yang lalai dan kebahagiaan bagi yang telah mempersiapkan diri. Nasihat tentang 5 perkara sebelum 5 perkara mengajarkan tentang pentingnya kesadaran dalam menjalani kehidupan. Setiap fase memiliki peluang yang harus dimanfaatkan. Setiap nikmat memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kehidupan yang dijalani dengan kesadaran akan menjadi lebih bermakna. Setiap waktu digunakan dengan baik, setiap kesempatan dimanfaatkan dengan maksimal, dan setiap amal dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan demikian, kehidupan tidak hanya menjadi perjalanan dunia, tetapi juga persiapan menuju akhirat. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Tidak perlu menunggu kondisi yang ideal untuk berubah.
Setiap detik adalah kesempatan, setiap hari adalah peluang, dan setiap amal sekecil apapun memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan langkah kecil, dengan niat yang tulus dan dengan tekad yang kuat. Gunakan masa muda untuk kebaikan, jaga kesehatan untuk ibadah, manfaatkan harta untuk berbagi, isi waktu luang dengan amal, dan siapkan diri untuk menghadapi kematian dengan penuh keimanan. Semoga nasihat ini menjadi pengingat yang selalu hadir dalam hati, menjadi pendorong untuk terus memperbaiki diri, dan menjadi cahaya dalam perjalanan menuju akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat dimanapun berada, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.